Shalom, selamat pagi anak-anak Ser. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu kembali bersama dengan Ser Rocky Jendate ya, membawakan mata pelajaran bimbingan konseling. Nah, anak-anak Ser, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita awali kegiatan pembelajaran kita ini dengan kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu yang kami rasakan sampai detik ini. Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur Engkau memberikan waktu ini bagi kami. Kami gunakan ini Tuhan untuk belajar. Ajar dan bimbing kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami setiap apa yang kami pelajari. Itu boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami Tuhan ingin menjadi berkat bagi keluarga kami, sekolah, bangsa, dan negara kami. Berkatilah ya Tuhan orang tua kami, guru-guru kami, bangsa dan negara kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak Ser, adapun tema pembelajaran kita adalah sulit belajar. Pengertian kesulitan belajar. Menurut beberapa ahli, ya, di sini Ser kemukakan ada beberapa pendapat para ahli. Menurut Abu Ahmadi dalam buku Psikologi Belajar mengatakan bahwa dalam keadaan di mana anak didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, itulah yang disebut kesulitan belajar. Sedangkan menurut Saiful Bahri Zamara, kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana anak didik tidak dapat belajar secara wajar disebabkan adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan dalam belajar. Jadi, kalau kita simpulkan, kesulitan belajar itu adalah kesulitan yang dialami oleh seseorang dalam proses pembelajaran yang tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Kesulitan belajar terjadi karena adanya ancaman, hambatan, dan gangguan dalam belajar. Kesulitan belajar terjadi karena kesukaran mendapat perubahan tingkah laku. Ya, kesulitan belajar terjadi karena hambatan-hambatan dalam usaha memperoleh hasil belajar. Contohnya siswa yang malas belajar serta tingkat IQ yang rendah. Gejala kesulitan belajar. Gejala-gejala kesulitan belajar dapat diperlihatkan siswa secara langsung maupun tidak langsung. Menurut pendapat Harjo Suwarno, yang pertama adalah menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai kelompoknya. Lamban dalam mengerjakan tugas-tugas dan selalu tertinggal dari teman-temannya dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan waktu yang disediakan. Memperhatikan sikap-sikap yang kurang wajar, yaitu sikap acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, berbohong. Dan yang terakhir, memperlihatkan gejala-gejala emosional yang kurang wajar, yaitu seperti pemurung, tersinggung, pemarah, kurang gembira, malas, suka ngobrol saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Menurut Zamara, melihat kesulitan belajar dari dua aspek, ya. Yang pertama dari sudut intern dan yang kedua dari sudut ekstern. Nah, kalau dilihat dari faktor intern itu meliputi yang sifatnya kognitif, ranah cipta, antara lain rendahnya kapasitas intelektual. Yang kedua bersifat afektif, ya, antara lain seperti labilnya emosi dan sikap. Yang ketiga yang bersifat psikomotor, antara lain seperti terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengaran. Yang kedua, faktor ekstern itu meliputi lingkungan keluarga. Contohnya, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan kehidupan ekonomi keluarga. Lingkungan perkampungan, masyarakat. Contohnya, daerah kumuh dan teman sebaya atau sepermainan yang nakal. Dan yang terakhir, lingkungan sekolah. Misalnya, kondisi sarana prasarana sekolah yang tidak memadai atau berkualitas rendah, serta letak sekolah yang dekat dengan pasar, sehingga terjadi kebisingan
dan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Langkah-langkah mengatasi kesulitan belajar. Pertama, menetapkan atau memetakan lokasi kesulitan belajar Anda. Contohnya, ya, dengan cara membuat rata-rata nilai yang Anda peroleh pada setiap mata pelajaran dan membuat grafik yang menggambarkan pelajaran mana yang sulit untuk Anda kuasai dan merencanakan solusinya seperti apa. Yang kedua, bertanya pada guru dan orang tua. Yang ketiga, adanya niat untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Anak-anak sir, di masa COVID seperti ini, kalau kita punya niat untuk belajar, pasti kita akan berusaha untuk dapat mengatasi kesulitan kita belajar. Kalau kita tidak punya HP, ya kita boleh pinjam atau boleh kita bergantian dengan abang, kakak, ya, atau tetangga kita. Jikalau tidak bisa kita meminjam, tidak dikasih pinjam, ya kita beli, kita doakanlah, ya. Kalau saat ini, ya, kita boleh belajar seperti ini, kita syukuri, ya. Kita berharap segeralah kita dapat aktif belajar tatap muka di sekolah. Nah, jadi anak-anak sir, meskipun kita saat ini mengalami masa-masa yang sulit dalam kita belajar, kuncinya ada kemauan. Nah, kalau sudah ada kemauan, kesulitan seperti apapun itu pasti dapat teratasi. Nah, anak-anak sir, di sini ada beberapa tugas yang telah sir siapkan dan harus kamu kerjakan, ya. Tugas yang pertama, apakah Anda merasa bahwa harapan-harapan guru dan orang tua Anda dalam hal prestasi belajar tidak dapat Anda penuhi? Yang kedua, apakah Anda merasa bahwa hasil belajar Anda tergolong rendah atau di bawah rata-rata? Dan yang terakhir, apakah prestasi belajar yang Anda capai tidak seimbang dengan upaya yang telah Anda lakukan? Anak-anak sir, inilah materi pembelajaran dan juga tugas. Kerjakan dan segera kumpulkan kepada sir melalui WA pribadi sir. Kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami dapat mengerti dan memahami apa itu kesulitan belajar, bagaimana cara mengatasi masalah-masalah belajar, dan apa penyebab kesulitan-kesulitan dalam belajar. Tuhan, kuncinya adalah kemauan, tekad untuk sungguh-sungguh belajar, sehingga kami boleh mengatasi masalah-masalah dalam hal belajar. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami, guru-guru kami, bangsa dan negara kami. Inilah Tuhan, doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.